وقدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da illa yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau data milisani yafqahu qawli. Para jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas Grand Cibubur yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan salat Jumat, marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, agar dilapangkan alam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima semua amal solehnya. Juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin sekarang sedang sakit, agar diangkat penyakitnya. Wabil khusus untuk seluruh warga Grand Cibubur dan sekitarnya yang telah membantu mendirikan dan memakmurkan Masjid Jami Al-Ikhlas ini, agar dikuatkan iman Islam dan keistiqomahannya dalam memakmurkan masjid ini. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Amin. Selanjutnya ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pengumuman saldo kas masjid per tanggal 7 Februari 2020. Saldo minggu lalu sebesar 17.226.875 rupiah, dan penerimaan kotak amal Jumat yang lalu sebesar 903.000. Adapun infak sebesar 4 juta rupiah, penghasilan koperasi masjid 215.000, pengeluaran sebesar 8.250.000. Sisa saldo kas masjid sebesar 14.094.875 rupiah. Pengumuman yang kedua tentang kegiatan masjid. Jadwal pengajian rutin hari Sabtu dan Minggu setiap bulannya di minggu pertama dan minggu ketiga, waktunya ba'da subuh hingga syuruk. Untuk informasi kegiatan masjid, para jamaah bisa mengikuti atau memfollow akun Masjid Al-Ikhlas di Facebook dan juga Instagram. Kedepannya insya Allah website Masjid Al-Ikhlas akan diaktifkan kembali. Yang ketiga, pengumuman khatib Jumat untuk sholat Jumat hari ini tanggal 7 Februari 2020. Yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam adalah Ustadz Miftahus Surur, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan yang bertugas sebagai bilal dan sekaligus muazin insyaallah saudara Bogi Setiawan. Kami ingatkan untuk para jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon dinonaktifkan sementara untuk kekhusyuan ibadah kita bersama. Dan setelah sholat Jumat ada sajian dari hamba Allah yang mensedekahkan makanan. Untuk itu para jamaah dipersilakan untuk menikmati setelah sholat Jumat nanti. Kita doakan semoga yang bersedekah insyaallah akan digantikan oleh Allah pahala dan rezeki yang berlimpah, halalan thayyiban. Amin. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, hadaitana lidinil Islam wa mananta alaina ala ittiba'i sayyidil anam wa khalaqtana khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
yang keluar dari lisan kita yang pertama, yaitu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian ingin menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitung nikmatku. Dari saking banyak nikmat Allah yang berikan kepada manusia. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, kauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan dan pengorbanan beliau, bahkan tumpah darah beliau, kita bisa hadir di dunia dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi khatib untuk berwasiat kepada khatib pribadi dan jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena tidak ada bekal yang lebih sempurna menghadap Allah kecuali adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah yaitu ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan perintah Allah yang nomor 2 dalam rukun Islam. Allah perintahkan kepada segenap manusia tanpa memandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan, baik pejabat maupun karyawan, semua Allah perintahkan. Karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah kema'rufan, dapat mencegah kemaksiatan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan suatu kewajiban, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang disesuaikan dengan waktunya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada kita, hati-hatilah kalian apabila kalian meninggalkan salat, karena sesungguhnya yang pertama kali Allah tanyakan kelak di hari akhirat tiada lain dan tiada bukan, yaitu perkara salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu min a'malihi wa as-salat. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu salatnya. Rasulullah pun menegaskan, man hasunat salatuhu hasunat sa'iru amalihi. Barang siapa yang suka memperbaiki salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah bagi hambanya bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dengan baik pula. Sungguh istimewa bila kita melaksanakan sholat, apalagi tepat pada waktunya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang cerdas, sebagai manusia yang beriman, tentu kita harus pandai-pandai melaksanakan ibadah-ibadah Allah, terutama ibadah sholat. Yang cerdas maksudnya senantiasa manusia sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena ini sebuah perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kerjakanlah salat, wa atuz zakata,
digarisbawahi. Warka'u artinya ruku bersama orang-orang yang ruku. Ini adalah anjuran buat kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mengingat sholat berjamaah, ada sebuah kisah yang sangat menarik dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Sya'ban. Sya'ban mempunyai kebiasaan yang unik. Beliau selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah walaupun waktunya belum sampai. Beliau juga selalu mengambil posisi pojok di masjid dengan dalih, dengan alasan supaya tidak mengganggu jamaah lain yang akan beribadah. Keunikan ini sudah dipahami oleh sahabat-sahabat Rasul yang lainnya dan Rasul pun itu sendiri. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama sahabatnya hendak melaksanakan sholat berjamaah, Sya'ban belum datang. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, kemanakah Sya'ban? Tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Akhirnya Rasulullah SAW menunda sholat berjamaah sampai datangnya Sya'ban, sahabat Sya'ban. Namun Sya'ban tidak kunjung datang. Akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah tanpa kehadiran Sya'ban. Selesai sholat, Rasulullah SAW beserta sahabatnya mengunjungi rumah Sya'ban yang jauhnya memakan waktu kira-kira 3 jam. Subhanallah. Ketika sampai di rumahnya, sahabat dan Rasulullah pun bertanya sama istrinya, wahai istri Sya'ban, di manakah Sya'ban? Istrinya menjawab, Sya'ban sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal itu, Rasulullah sangat bersedih dan sahabatnya pun juga bersedih. Kemudian istrinya bercerita, wahai Rasulullah, ketika hendak sakaratul maut, suami saya berteriak 3 kali dan kami tidak tahu maksudnya apa. Teriakan yang pertama, aduh, kenapa tidak jauh? Teriakan yang kedua, aduh, kenapa tidak yang bagus? Teriakan yang ketiga, aduh, kenapa kok tidak semua? Dengan segala mukjizatnya Rasulullah SAW menjelaskan kepada istrinya, wahai istri Sya'ban, teriakan pertama, aduh, kenapa tidak jauh? Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh Sya'ban karena melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Adapun teriakan yang kedua, aduh, kenapa kok tidak yang bagus? Karena Allah Subhanahu wa taala pada saat itu telah memperlihatkan indahnya surga. Karena kebiasaan Sya'ban ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tak sengaja dia bertemu dengan orang yang sedang menggigil kedinginan. Lalu Sya'ban memberikan baju jeleknya, bukan yang bagus. Teriakan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Saat itu pula ketika sahabat-sahabat menjalankan perjalanan menuju masjid untuk berjamaah, beliau bertemu dengan seorang yang merintih kelaparan, seorang pengemis yang merintih kelaparan. Akhirnya beliau memberikan setengah rotinya, tidak semuanya. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan indahnya surga yang lebih jauh indah daripada sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, dapat ambil pelajaran bahwasanya ketika Allah bermaksud kepada hamba-hambanya untuk mengistiqomahkan hamba-hambanya salat berjamaah, Allah akan berikan wasilah perantara yang lain untuk berbuat amal soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan fadilah-fadilah yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat daripada kita sholat sendiri. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW
dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Luar biasa. Apakah kita masih mau salat di rumah sendiri? Apa kita masih bermalas-malasan menuju ke masjid? Ayo kita bareng-bareng untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Adapun yang kedua, keutamaan yang akan diberikan kepada orang yang salat berjamaah, yaitu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Hal ini disabdakan pula oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Usmana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin fa akannama qama al-laila nisfa wa man shalla subha fi jama'atin fa akannama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan salat isya dengan jemaah, maka seakan-akan ia melaksanakan salat setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia melaksanakan salat sepanjang malam. Luar biasa. Tentunya kita tidak akan mampu untuk melaksanakan salat sepanjang malam. Belum kita dalam kondisi latih, belum kita besok akan bekerja. Maka kasihlah waktu berapa menit untuk ibadah berjamaah di masjid yang kita cintai. Adapun yang terakhir, yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang selalu melaksanakan salat jemaah di masjid, yaitu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-shalah fa asbagha al-wudu thumma masya ila salatil maktubah wa sallaha ma'an nasi aw jamaah aw fil masjid ghafarallahu dzunubah. Barang siapa yang berwudu dengan niat karena melaksanakan sholat, kemudian memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, yang sunnah juga dikerjakan, kemudian dia berjalan ke masjid dan sholat, melaksanakan sholat berjamaah bersama manusia yang lainnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sungguh sangat luar biasa apabila yang akan kita dapatkan apabila kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka dengan demikian, ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu, jangan malas-malas. Karena buat apa kita hidup di dunia yang pada hakikatnya hanya sementara? Apapun yang kita bawa, apapun yang kita punya di rumah, maka akan ditinggalkan. 3 orang yang akan mengantarkan kita, kata hadis Rasul. Yang pertama yaitu sanak saudara kita. Yang kedua adalah harta kita. Namun yang 2 ini berbalik ke rumahnya. 1 yang akan menyangkut, yaitu amalnya, amal ibadah kita, amal salat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bikum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وأجل وأكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خير الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا صفوفكم فإن التسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة فقد الوسطى صلاة الجوم رحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله له لا شريك له
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ومن السلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا
Iya juga ada ya. Ya kan? Jumat terakhir nggak dibaca. Ada ya? Ada. Hah?